Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakia Sabita Sukmana dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini, saya akan melakukan ujian praktik sejarah Indonesia yang akan membahas materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang Jepang menjadi negara imperialis di Asia. Jepang sebelum dan sesudah restorasi Meiji. Sebelum restorasi Meiji, Jepang merupakan negara feodal yang dikuasai oleh kaisar, shogun, serta daimyo. Kaisar adalah raja, shogun adalah komandan angkatan bersenjata, serta daimyo adalah penguasa lokal atau gubernur wilayah. Sebelum restorasi Meiji, Jepang dikuasai kurang lebih 200 tahun oleh Shogun Tokugawa. Pada tahun 1639, Shogun Tokugawa menerapkan kebijakan Seikoku atau negara tertutup. Kebijakan ini berlangsung dari tahun 1639 sampai 1854. Alasan penerapan kebijakan Shokaku karena Shogun Tokugawa tidak mau berhubungan dengan orang asing, sehingga Jepang menutup diri dari dunia internasional. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1854, Commodore Matthew C. Perry dari Amerika Serikat datang ke Jepang dengan membawa kapal uap bermesin dan berhasil menghapuskan kebijakan Sakoku. Dampak dari kedatangan Commodore Matthew C. Perry ke Jepang adalah berakhirnya kekuasaan Shogun Tokugawa dan sistem pemerintahan Shogun dihapuskan, sehingga kekuasaan kembali berpusat di tangan kaisar. Lalu, pada tahun 1868, restorasi Meiji kemudian dijalankan. Restorasi Meiji merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kaisar Meiji. Kebijakan ini dikeluarkan karena sejak Jepang melihat perkembangan teknologi dunia barat yang sudah sangat pesat, Jepang tersadar bahwa mereka telah tertinggal. Selanjutnya, pada tahun 1868 sampai 1912, Jepang sudah memulai era modernisasinya sejak masa restorasi Meiji. Dan pada tahun 1871, Jepang memberangkatkan misi Iwakura ke Amerika Serikat dan Eropa untuk mempelajari seluk-beluk kemajuan dunia barat. Misi ini menyebabkan Jepang banyak mengadopsi berbagai hal dari dunia barat, sehingga terjadilah perubahan dalam berbagai bidang kehidupan di Jepang, seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan militer. Awal imperialisme Jepang. Pada era pemerintahan Kaisar Meiji, Jepang mengalami perkembangan sangat pesat di bidang industri. Untuk menjaga pertumbuhan industri, Jepang kemudian menjadi negara imperialisme dengan menguasai beberapa wilayah Asia, seperti Taiwan, Korea, Manchuria, Tiongkok bagian utara, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana awal mula Jepang menduduki Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dengan menguasai Kalimantan, kemudian bergerak ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda kesulitan membendung serangan cepat dari Jepang, dan akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam perjanjian Kalijati. Dan pada tanggal 9 Maret 1942, wilayah Indonesia sudah resmi menjadi wilayah pendudukan Jepang. Kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu membentuk pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat atau Rikugun, yaitu tentara ke-25 untuk daerah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintah militer Angkatan Darat atau Rikugun, yaitu tentara ke-16 untuk daerah Jawa dan Madura yang pusatnya di Jakarta. Khusus daerah ini akan diperkuat oleh Angkatan Laut Jepang atau Kaigun.
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut atau Kaigun, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Sebelum kita membahas tentang organisasi sosial bentukan Jepang, pasti kita bertanya-tanya, seperti apa sih respon bangsa Indonesia ketika Jepang datang? Jadi, pada awalnya respon rakyat Indonesia sangat baik, karena Jepang saat itu dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir sangat berhati-hati dengan keberadaan Jepang, karena kedua tokoh ini membenci ideologi faisme yang dianut oleh Jepang ketika itu. Suka atau tidak suka, para tokoh tetap bekerja sama dengan Jepang dan membantu pendirian serta menjalankan organisasi bentukan Jepang. Selanjutnya, apa saja sih organisasi sosial bentukan Jepang? Yang pertama ada Gerakan 3A. Gerakan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942 yang memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, yang bertujuan untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, ada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA yang dibentuk pada tanggal 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dengan tujuan menyebarkan propaganda kepada rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang. Selanjutnya, Organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau yang disingkat dengan MIAI. MIAI diaktifkan kembali oleh Jepang pada 4 September 1942. Tujuannya agar umat Islam dapat bersatu dan membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Jepang tidak puas dengan kinerja MIAI, sehingga membentuk organisasi baru bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Yang terakhir, organisasi Jawa Hokokai didirikan sebagai pengganti organisasi PUTERA yang dipimpin langsung oleh Jepang. Tujuannya adalah mengerahkan tenaga dan potensial ekonomi rakyat untuk mendukung perang Jepang. Selanjutnya, organisasi semi-militer bentukan Jepang. 1. Ada Seinendan. Organisasi ini adalah para pemuda 14-22 tahun yang dijadikan sebagai pasukan cadangan oleh Jepang. Yang kedua ada Keibodan. Organisasi ini adalah para pemuda dengan usia 23-25 tahun untuk membantu polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga ada Barisan Pelopor yang dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Barisan ini merupakan pasukan cadangan yang terdiri dari puluhan ribu pemuda yang sudah dilatih secara militer. Selanjutnya Hizbullah berdiri pada 15 Desember 1944 di bawah naungan organisasi Masyumi. Anggota Hizbullah adalah para pemuda Islam yang mendapat pelatihan militer. Selanjutnya Heiho atau pasukan pembantu yang berisi prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang dengan tujuan membantu tentara Jepang. Kegiatan Heiho yaitu membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu tentara Jepang di medan perang. Para anggota Heiho lebih terlatih dibanding organisasi lain. Dan yang terakhir ada PETA, Pasukan Pembela Tanah Air. Berdiri pada 3 Oktober 1943, petugas yang diberi tugas khusus yaitu mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman pihak manapun, khususnya ancaman dari pihak sekutu. Respon dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pada awalnya, respon rakyat dan tokoh nasional terhadap Jepang sangat baik. Namun setelah mengetahui bahwa Jepang hanya memanfaatkan Indonesia, rakyat dan para tokoh nasional mulai melawan Jepang. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara kooperatif, yaitu dengan cara memanfaatkan organisasi Jepang untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Yaitu yang kedua, gerakan bawah tanah.
bekerja di instansi Jepang secara tertutup dan rahasia. Para tokoh menghimpun persatuan guna melawan Jepang. Dan yang terakhir, perlawanan bersenjata. Rakyat mengangkat senjata melawan Jepang. Selanjutnya, perlawanan daerah terhadap Jepang. Perlawanan di Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil dan Teku Hamid pada 10 November 1942. Perlawanan di Tasikmalaya terjadi pada 25 Februari 1944 di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan di Indramayu terjadi pada bulan April 1944. Dan yang terakhir, perlawanan peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Komandan Supriyadi. Selanjutnya, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam bidang politik atau pemerintahan, Jepang membentuk cukup banyak organisasi yang masih digunakan sampai Indonesia merdeka. Jepang juga membentuk struktur administrasi baru yaitu Tonarigumi atau rukun tetangga. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, Jepang menyita aset-aset ekonomi penting seperti perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting. Dampak lainnya adalah penderitaan rakyat akibat praktik kerja paksa atau romusa. Dalam bidang sosial, dampak positif. Jepang membentuk struktur lapisan sosial baru di mana rakyat Indonesia berada di atas kelas sosial bangsa Eropa. Dampak negatif, rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan akibat praktik romusa. Para perempuan Indonesia juga menjadi korban dalam praktik Jugun Yanfu, sebab mereka dijadikan wanita penghibur bagi tentara Jepang. Dalam bidang pendidikan, dampak positifnya digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Dampak negatif, sistem pendidikan terabaikan sebab Jepang lebih mementingkan perang. Dalam bidang kebudayaan, Jepang mendirikan pusat kebudayaan bernama Keimin Bunka Shidoso. Pusat kebudayaan tersebut kemudian menjadi wadah bagi perkembangan kesenian Indonesia. Yang terakhir, dalam bidang militer, Jepang mewarisi ilmu-ilmu dan strategi militer yang bisa digunakan oleh Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Akhir pendudukan Jepang. Janji Koiso atau janji kemerdekaan. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia yang dikenal juga dengan janji Koiso. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI dan PPKI. BPUPKI terbentuk pada 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dan jumlah anggota BPUPKI 60 orang. BPUPKI kemudian melakukan sidang sebanyak 2 kali. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang BPUPKI yang pertama menghasilkan rancangan rumusan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen rancangan dasar negara yang dikenal juga sebagai Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 10-17 Juli 1945, sidang BPUPKI kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bentuk negara, batas wilayah, dan keluarga negaraan. Dan setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan tersebut kemudian dibubarkan dan dibentuklah badan baru bernama PPKI pada 7 Agustus 1945. Pertemuan di Dalat, Vietnam. PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 kemudian diresmikan oleh Jepang pada 9 Agustus 1945. Setelah itu, Marsekal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Vietnam untuk membicarakan perihal rencana kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan di Vietnam, Terauchi menyampaikan bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada 24 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Peristiwa tersebut merupakan akhir dari pendudukan Jepang. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.